Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita melihat ya, kenapa sih Su Mansur itu tetap tidak ikhlas gitu. Kalau pemasukan uangnya dari jemaah masjid atau dari usaha-usaha mempengaruhi orang-orang yang ikhlas beragama itu hilang gitu. Kenapa sih? Padahal kalau kita lihat Isu Mansur tuh sekarang ya itu pemasukan bulanannya, ada kawan yang mencoba menganalisis pemasukan bulannya dari warung steak and shake-nya itu tidak kurang dari 5 miliar per bulan. 5 miliar. Dia nggak ada tuh nyumbang-nyumbang ke misalnya ke rumah tahfiz, enggak, mati biarinnya aja. Tapi yang penting pemasukan setiap bulan tuh masih miliaran. Tapi kenapa dia nggak merasa puas gitu? Berhentilah dulu ini, enggak, dia masuk terus ke wilayah-wilayah yang medan tempurnya telah siap dihadang oleh berbagai kelompok. Jawaban yang pertama itu adalah karena dia haus akan publikasi, karena orang-orang seperti Yusuf Mansur ini sangat merindukan pujaan dan pujian dari masyarakat. Nah sekarang itu hilang. Yang kedua, kita lihat fakta Yusuf Mansur sekarang ini, memang dari segi penampilan hariannya, dia sekarang ini sudah nggak punya ajudan gitu. Kalau dulu tuh kan punya forrider polisi gitu, ada di depan dan mungkin juga di belakang. Pengawalannya melebihi pengawalan seorang menteri, ya kan? Anggota DPR nggak ada pakai pengawalan forrider seperti itu. Ini Yusuf Mansur dia sanggup membayar ya pengawalan kalau dia keluar rumah. Kenapa dia mesti pakai pengawal gitu? Ya alasan sederhana, tentu dia ada ketakutan, ya kan? Takut dia. Karena itu sekarang pengawalannya nggak tahu tuh, dia berjalan itu pengawalan sudah nggak nampak gitu. Kalau dulu dia nggak berani keluar. Itu tanda bahwa musuhnya banyak. Tokoh Islam kok banyak musuh gitu. Kalau memang benar cara dia mengumpulkan uang, ya mesti dia banyak musuh. Ini untuk keluar ke masjid dia ketakutan gitu. Ya, ketakutan ya itulah faktanya. Yang ketiga, fakta tentang Yusuf Mansur itu adalah ya masyarakat sekarang ini sudah nggak mau diajak kompromi. Di cerita-cerita Yusuf Mansur itu dianggap orang cerita palsu, mungkin cerita bullshit. Dia cerita keajaiban, alah kata orang ngomong kosong. Dia cerita barakah, lah yang barakah tuh ente. Datang ke masjid, pulang dia bawa berkah tuh iya. Dia bawa uang miliar-miliaran itu pulang. Kalau jemaahnya itu besar gitu, waduh itu udah jadi santapan dia. Alasan bisa macam-macam kan. Bisa mau membeli proyek pembangunan masjid di Sevilla Spanyol. Dulu orang percaya aja. Percaya orang dulu tuh. Begitu uang udah masuk ya, menurut penelitian orang tuh uangnya miliaran masuk dari paket membangun atau proyek membangun masjid di Sevilla Spanyol. Sekarang nggak ada tuh cerita, mana satu pengki tanahnya nggak ada dia beli itu. Dan kalau ini dibuka, Yusuf Mansur sangatlah ketakutan. Masyarakat bertanya serang mana duit itu kan duit kami bukan untuk dipakai demi kepentingan pribadi. Gitu. Oh, ngeri lah dia. Ya kan? Masyarakat sekarang nggak mau diajak kompromi. Karena itu ya, karena dia nggak mau diajak kompromi, begitu juga Yusuf Mansur tuh dicekal secara sosial. Tidak hanya dia gitu. Anak perempuannya Wirda Mansur juga sudah dicekal. Kemana aja muncul sekarang orang pasti bereaksi. Kenapa? Kan berapa bulan lalu tuh kan ada kasus dia yang besar di kalangan generasi Gen Z, kalangan milenial. Dia diduga saat itu telah memperdaya masyarakat, mengambil keuntungan sekitar 9 miliar. 9 miliar. Wah,
Dia bikinlah apa namanya tuh komunitas milenial anti bokeh. Milenial anti bokeh. Orang kan sekarang pekerjaan susah gitu. Karena pekerjaan susah, ya orang ingin jangan sampai bokeh lah gitu, jangan sampai susah. Karena tuh di komunitas itu bayar gitu. Per orang tuh bayar 100.000 gitu. 100.000 rupiah. Dia bisa menjaring anggota itu sampai 90.000 orang. 90.000 orang kalau bayar 100.000 ya sekitar 9 miliar. Anak kecil begitu ya dia punya uang 9 miliar dari satu kali gabetan gitu. Waduh, itu pelajaran bapaknya tuh. Orang nggak mungkin akan menuntut, ya memang orang nggak mungkin menuntut, tapi orang mungkin mengutuk nggak? Pastilah dikutuk orang cara-cara dia mencari uang gitu. Jadi masyarakat sekarang ini ada kesepakatan bersama yang tidak tertulis, orang ini harus dicekal. Ya kan? Kemudian yang berikutnya yang dilihat lagi adalah itu kasus-kasus terus bergulir. Ya, misalnya dengan Zaini Mustafa, dia sudah bayar itu melalui pengacaranya, udah bayar dia. Tapi kok kasusnya nggak ditutup, ya, muncul lagi pening kepalanya. Dia mungkin bisa memenangkan kasus ini, pertarungan dia bisa menang lah. Tapi kalau muncul terus itu kan seperti kerikil di dalam sepatu Yusuf Mansur gitu. Muncul lagi, muncul di media, aduh dia memperbaiki, dia nggak ada kesempatan. Karena orang ingat lagi, ya kan? Pusing kepalanya gitu. Jadi walaupun warung steak and shake-nya itu banyak, ini Yusuf Mansur nggak tenang hidupnya. Hidupnya nggak tenang. Dia dikejar-kejar terus besok kasus apa lagi gitu. Dan ingat ya, di pengadilan atau itu nama Yusuf Mansur tuh terus dalam tuntutan. Setidaknya sekarang tuh ada 6 pihak yang terus menuntut agar kasusnya cepat disidangkan. Bahkan ada yang sedang menunggu bagaimana keputusan Mahkamah Agung terhadap gugatannya. Misalnya Ibu Lilis Siti Rahma di Bogor gitu. Di Pengadilan Negeri Bogor dia menang. Kemudian dilakukan ke pengadilan tinggi, menang lagi. Yusuf Mansur melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, nggak tahu hasilnya gitu. Dengan Zaini Mustafa, ini didaftarkan lagi kasusnya. Wah. Kemudian kasus perumahan. Belum nanti kita angkat kasus-kasus yang berhubungan dengan penindasan atau emosi umat Islam. Yusuf Mansur ini kalau dibilang dalam penggusuran masjid misalnya, dia berada pada pihak yang membela umat Islam atau pada penggusur gitu. Jawabannya pasti dia berada dalam pihak yang menggusur umat Islam. Coba bayangkan cerita syariat di masjid, ngambil duit, lalu orang Islamnya diperangi oleh dia ini. Terus yang juga yang pusing kepala Yusuf Mansur itu terus orang berdatangan para penagih hutang. Ada aja nih. Coba kalau nggak ada utang nggak mungkin ditagih orang. Karena memang dia dengan secara licik, secara jahat gitu. Dengan tidak punya perasaan, dia memang ya bagaimana menggondol duit masyarakat, ini yang dilakukannya. Pada saat yang sama dia ingin dihormati, tokoh terhormat, ngeri ini. Kalau mau begitu ya bikinlah semua orang ini terus-terusan bodoh gitu. Anda bisa seperti itu. Nah, dari situ dia kemudian cengengesan ini tiap bulan terima duit dari warung steak and shake. Itulah fakta sekarang ini yang ada pada Yusuf Mansur sehingga dia tuh pengen terus agar tampil di tengah masyarakat sebagai seorang yang bersih, sebagai seorang yang bisa mempunyai keajaiban, sebagai seseorang yang punya barakah. Tetapi cerita itu telah berlalu. Nggak ada mau cerita bicara sama Tuhan, mau bicara sama Nabi, orang menganggap ini ceritanya orang-orang yang salah dan sesat. Ini yang terus dimainkan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.